Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan satu buah buku bertasbih bersama alam karya Dr. Roni Nugraha, yaitu beliau adalah salah satu dosen saya di Staiti Prozis. Beliau membuat buku ini dari perjalanan beliau dari susur pantai dari Ranca Buaya menuju Sayang Heulang. Penerbitnya adalah Faz Publishing. Faz ini adalah ketiga anaknya, yaitu F dari Fayet, A dari Aziz, dan Z dari Zaki. Tahun terbitnya harusnya 2017, tapi ini 2018. Ini cetakan kedua setelah sebelumnya beliau membuat buku Mengudara Guratan Takdir. Itu adalah Mengudara Guratan Takdir itu salah satu jalan hidup dari mulai dia menjadi penggoes beca menjadi sekarang jadi dokter S3 ya. Pendahuluannya adalah alam semesta bukan sekedar hamparan pemandangan yang memanjakan mata. Di balik keindahan gunung, laut, dan setiap makhluk yang hidup di dalamnya tersimpan ayat-ayat agung yang menceritakan kebesaran Sang Pencipta. Buku Bertasbih Bersama Alam karya Dr. Roni Nugraha ini mengajak kita untuk menembus batas pandangan fisik menuju kesadaran spiritual yang lebih dalam melalui refleksi kisah binatang yang termaktub dalam Al-Quran. Penulis ini mengingatkan bahwa setiap makhluk memiliki peran dan cara bertasbihnya sendiri dalam menjalankan perintahnya. Ini adalah sebuah bentuk ajakan untuk sejenak berhenti, merenung, dan membandingkan ketaatan makhluk-makhluk tersebut dengan realita kehidupannya kita sebagai manusia. Buku ini mendokumentasikan perjalanan fisik menyusuri pantai yang ada di Jawa Barat, yaitu Sayang Heulang ke Sodong Parat, yang dilakukan oleh Dr. Roni bersama rekan-rekannya. Setiap titik pemberhentian menjadi sebuah laboratorium tempat mereka berdiskusi kisah-kisah nabi, para nabi, dan perilaku binatang. Di sini ada mengepak sayap. Perjalanan ini bermula dari Ranca Buaya. Di titik awal ini ada dua peran, yaitu Salib dan Falah. Mereka terpaku pada sosok burung yang terbang di pagi hari dengan perut kosong, dan pulang dengan perut kenyang. Diskusi tentang burung pun terus berjalan. Mereka teringat pada sebuah ayat tentang mukjizat Nabi Daud dalam Quran Surat Shad ayat 19, di mana gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersama, dan di sana lahir sebuah kesadaran bahwa setiap kepakan sayap burung bukan gerakan tanpa tujuan, melainkan sebuah ibadah yang nyata untuk pernyataan iman yang nyata itu. Yang kedua adalah Hudhud sebagai diplomat. Di sini mereka menceritakan tentang burung kecil yang menjadi diplomat agung bagi Nabi Sulaiman. Di sini Salih dan Falah menyadari bahwa keberanian menyampaikan kebenaran tidak membutuhkan fisik atau tubuh yang besar, melainkan memiliki integritas dan kecerdasan. Hudhud mengajarkan bahwa keberanian adalah bentuk penyampaian kebenaran, tidak ditentukan oleh besarnya tubuh itu sendiri. Yang tadi karena burung ini kecil dan mempunyai kecerdasan, integritas dan tanggung jawabnya menjadi diplomat yang mengubah sejarah dakwah Nabi Sulaiman. Selanjutnya kuda perang. Di saat mereka melintasi Sayang Heulang menuju Muara Cisangdiri, mereka berdiskusi mengenai kuda perang, yaitu sesosok kuda yang setia.
berdiskusi mengenai kuda, ia berlari tanpa membantah karena percaya penuh kepada sang penunggangnya. Para peziarah ini juga membedah kisah semut di dalam Quran surat An-Naml ayat 18 dan 19. Dari sini mereka menarik pelajaran bahwa sebesar apapun kepemimpinan yang agung tidak diukur dari seberapa besar kekuatannya, melainkan dari seberapa besar kepeduliannya. Bahwa semut mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati adalah mereka yang sigap melindungi kelompoknya, memiliki komunikasi yang jelas, serta mampu berprasangka baik. Setelah kuda perang saat di Muara Cijeruk Indah, diskusi beralih pada perbandingan yang cukup menohok antara monyet yang nakal dan lebah yang bermanfaat. Di satu sisi, monyet yang digambarkan sebagai makhluk yang luar biasa, cerdas dan lincah, dan mempunyai kemampuan yang luar biasa ini, namun seringkali tidak dibarengi dengan arah yang benar, sehingga cenderung monyet-monyet itu adalah merusak. Lalu penulis mengajak dan melihat sesosok lebah. Lebah mengajarkan sebuah seni kehidupan yang sungguh agung. Lebah tidak pernah hinggap di tempat yang kotor, melainkan memilih bunga yang indah dan mekar. Dan ia mengambil saripatinya lalu memprosesnya dan menjadikannya sebuah madu. Dan setelah membahas lebah yang memberi manfaat, perjalanan mereka menuntut untuk merenungkan sesosok unta. Jika lebah adalah simbol dari kebermanfaatan, maka unta adalah simbol dari ketangguhan seorang peziarah. Mereka mengenal sesosok unta adalah sebagai makhluk yang tangguh dalam menembus gurun, serta kisah Nabi Soleh. Quran surat Al-A'raf ayat 73 dan 77. Unta tidak pernah mengeluh saat berjalan jauh dengan beban yang berat di atas punggungnya, dan ia tetap melangkah meski dengan tenang meskipun badai pasir menerjang. Maka oleh penulis hal ini disebut sebagai hakikat peziarah sejati. Dan kelebihannya menurut saya metode ini adalah sebagai metode tadabbur yang otentik. Penulis berhasil mempraktikkan langsung apa yang disebut dengan eco-spirituality, ilmu yang tidak hanya didapat dari buku tetapi dari interaksi yang langsung dengan lingkungan. Penulis mampu merangkai perjalanan fisik yang lelah dan berat menjadi sebuah narasi filosofi yang ringan namun berbobot. Konteks yang kuatnya, beliau menggunakan latar belakang geografis Jawa Barat, yaitu seperti susur pantai tadi, dari Racabuaya menuju Sayanghelang atau Laut Sancang, yang memberikan sentuhan lokal yang khas, membuat buku ini terasa sangat nyata dan dekat bagi pembacanya. Menurut saya kelebihannya itu sangat banyak, soalnya ini adalah kisah beliau bersama teman-temannya, yaitu 6 temannya yang dia mungkin hidup bersama di kampus, belajar bersama, dan mereka bisa membuat buku ini dengan baik gitu ya menurut saya, karena ini adalah salah satu buku yang menurut saya kurang lebih dalam, karena saya belum memahami sepenuhnya dari buku ini. Kekurangannya karena formatnya adalah catatan perjalanan. Pembaca yang mencari pembahasan teologis yang sangat formal dan sistematis mungkin akan merasa alur perjalanannya terkadang lebih dominan dibanding teori agama, dan kebutuhan imajinasinya
Bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan medan susur pantai, diperlukan imajinasi yang sangat kuat untuk menangkap suasana geografis yang digambarkan penulis sebagai bagian dari proses tadabbur. Buku ini emang sangat berat bagi saya. Kesimpulannya, bertasbih bersama alam ialah pengingat bahwa ibadah tidak selalu berada di balik dinding masjid, melainkan bisa ditemukan dalam setiap langkah kita di muka bumi, melainkan perjalanan susur pantai. Penulis menegaskan bahwa manusia adalah peziarah di dunia yang semestinya belajar dari setiap makhluk yang sempurna. Buku ini bukan sekadar bacaan, melainkan undangan untuk menjadi manusia yang kehadirannya menjadi penyejuk bagi semesta yang tengah terluka. Bagi siapa saja yang merasa hubungan spiritualnya sudah mulai kering oleh rutinitas, maka mungkin buku ini adalah oase yang menuntut kesadaran, rasa syukur, dan tanggung jawab penuh sebagai khalifah di bumi. Wah, panjang. Umpan baliknya, setelah membaca buku bertasbih bersama alam ini, terasa seperti melakukan perjalanan batin yang menenangkan, karena penulis berhasil membawa kita keluar dari ruang kelas yang kaku menuju laboratorium yang sesungguhnya, yaitu yang alam sekitar. Buku ini adalah pengingat bahwa di balik hiruk-pikuknya notifikasi ponsel yang sering kita dengar, ada ayat-ayat Tuhan yang sedang belajar berzikir melalui setiap helai daun dan kepakan sayap burung. Ini bukan sekadar buku bacaan, melainkan sebuah undangan untuk berhenti sejenak, bernapas, dan belajar kembali menjadi manusia yang memiliki empati terhadap alam. Mungkin rekomendasinya bisa dibaca juga. Dan mungkin itulah dari saya. Mohon maaf bila penyampaiannya merasa kurang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,